Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa arda wa anna jami'an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Fa in qala laka in kunta sa'idan indallah fa innaka la mahalah tasiru ilal jannah sawa'an kunta ta'ian aw 'asiyan wa in kunta syaqiyan 'indahu fasawfa tasiru ilan nar wa in kunta muti'an fala taltafit ila qawlihi wa dzalika li'anna amra sabiqa ghaibun la yattali'u alaihi illallah wa laisa li ahadin minal khalqi fihi syai'un wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah wa ma bainal muti'i wa bainal jannah illa ayyamuta ala ta'atihi wal ma'siyatu adallu dalilin ala sabiqatis syaqa wa ma bainal 'asi wa bainan nar illa ayyamuta ala ma'siyatihi. Fa in qala dan jika berkata siapa setan laka kepadamu, apa yang dikatakan setan? In kunta jika adanya siapa engkau, yaitu sa'idan sebagai orang yang berbahagia indallah di sisi Allah. Fa innaka maka sesungguhnya engkau la mahalah tidak bisa tidak, yaitu tasiru menuju siapa engkau ilal jannah ke surga sawaan dalam keadaan sama saja kunta adanya siapa engkau, yaitu ta'ian sebagai orang yang taat au asyan atau juga sebagai orang yang bermaksiat. Wa in kunta dan jika adanya siapa engkau syaqiyan yaitu sebagai orang celaka indahu di sisinya Allah, maka fasaufa kelak tasiru menuju siapa engkau ilan nar ke neraka. Wa in kunta walaupun adanya siapa engkau yaitu muti'an sebagai orang yang taat, fala maka janganlah taltafit menoleh siapa engkau ila qawlihi kepada ucapannya setan. Wadzalika dan bermula itu yaitu li'annal amra sabiqah karena sesungguhnya perkara yang terdahulu, yakni perkara yang telah ditetapkan, ghaibun yaitu perkara yang gaib, la yatalli'u tidak mengetahui alaihi atasnya perkara gaib illallah melainkan Allah. Walaisa dan tidak ada yaitu li ahadin bagi seseorang minal khalqi dari makhluk fihi padanya amru sabiqah syai'un suatu pengetahuan. Syai'un apa suatu pengetahuan. Wa ta'atu dan bermula ketaatan yaitu adallu dalilin paling kuatnya dalil ala sabiqatis sa'adah atas penyebab kebahagiaan. Wa ma dan tidak ada yaitu bainal muti'i antara orang yang taat wa bainal jannah dan juga antara surga illa melainkan ayyamuta akan mati siapa al muti ala ta'atihi atas ketaatannya. Wal maksiatu dan bermula kemaksiatan yaitu adalu dalilin paling kuatnya dalil ala sabiqati syaqa atas penyebabnya kesengsaraan. Wa ma bainal 'asi dan tidaklah yaitu antara al-'asi orang yang bermaksiat wa bainal jannah dan juga surga illa bermula melainkan ayyamuta akan mati siapa al-'asi ala maksiyatihi atas kemaksiatannya al-'asi.
Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan bagian dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang menyinggung tentang godaan setan kepada para murid-murid, kepada orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang ini hendak fokus kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah, fokus ingin menuju Allah, saat itu setan tidak akan berhenti, tidak akan tinggal diam untuk menggodanya. Setan akan selalu menggoda manusia sebagaimana janji dia ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan berjanji, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan sesatkan mereka dari jalan engkau ya Allah yang lurus. Jadi setan ini gak bakal tinggal diam manakala melihat manusia fokus ibadah kepada Allah. Setan akan menggoda dengan berbagai macam cara, setiap saat, setiap waktu, sebagaimana janjinya dia di dalam Al-Quran, "Tumala'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan datangi anak keturunan Nabi Adam ini dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan tidak akan engkau dapati ya Allah kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka karena godaan setan menjadi orang-orang yang kufur, minimal kufur nikmat. Jadi itu udah janji setan tuh. Setan udah memproklamirkan dirinya, udah berjanji untuk selalu menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Dan setan ini bukan makhluk yang bodoh. Setan ini punya ilmu. Setan ini cerdas, setan ini pintar. Dia menipu manusia dengan berbagai macam cara. Makanya orang yang minim ilmunya ini gampang untuk digoda setan. Ya. Karena setan ini pintar, punya banyak cara. Jangankan yang minim ilmunya, yang punya ilmu aja masih bisa digoda setan. Apalagi yang kagak punya ilmu. Yang kagak punya ilmu, sasaran empuk setan. Ibarat bola yang ditendang sama anak-anak, ditendang ke kanan, ditendang ke kiri, udah dilempar sono, dilempar sini, digodain, dipengaruhi sama setan, gampang kenanya. Buat orang yang tidak punya ilmu. Yang punya ilmu aja kadang masih bisa dipengaruhi sama setan, apalagi yang kagak punya ilmu. Makanya bentengi diri kita dengan ilmu. Minimal kita punya 3 macam ilmu untuk nangkal setan. Sekurang-kurangnya ada 3 ilmu yang mesti kita pelajarin, yang mesti kita tahu untuk kita menangkal setan. Apa saja? Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ya. Ilmu akidah ini untuk menguatkan keimanan kita, ya. Sebab dalam ilmu akidah itu dibahas a'malul i'tiqadiyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan keyakinan, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya yang dibahas dalam bab keimanan, dalam bab akidah, yaitu a'malul i'tiqadiyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan akidah. Bagaimana supaya kita bisa mempelajarinya? Pelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Makanya kalau kita beli kitab tauhid apapun, ya, kitabnya mau itu Tijan, Durusul Aqaid atau yang semacamnya, nah itu pasti yang dibahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Pokoknya yang dibahasnya tentang keimanan.
Ya. Yang dibahas tentang keimanan. Tuh ilmu yang wajib kita pelajari. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqani. Kemudian selain ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, yang penting kita pelajarin juga yaitu ilmu syariat. Dalam hal ini ilmu syariat yaitu a'malul badaniyah atau a'malul dhahiriyah, ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Seperti contohnya apa? Salat, apalagi puasa, apalagi zakat. Bagaimana cara kita mempelajari ilmu syariat? Lewat ilmu fikih. Makanya kalau kita belajar fikih, apapun kitabnya, mau Safina, Fathul Qari, Fathul Mu'in, itu pasti yang dibahas sholat, puasa, zakat. Udah nggak ada lagi pembahasan tentang keimanan, iman kepada malaikat. Udah nggak dibahas lagi karena beda pembahasannya. Objek pembahasannya a'malud dhahiriyah, amalan-amalan yang tampak. A'malul badaniyah, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Nah. Kemudian ilmu yang ketiga yang nggak kalah penting yaitu ilmu akhlak, atau ada yang sebut juga ilmu tasawuf, walaupun akhlak sama tasawuf ini agak berbeda definisinya. Ya. Ilmu akhlak, ya. Di situ dibahas a'malul qalbiyah, amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Ya. Belajar tentang ikhlas, belajar tentang zuhud, belajar tentang qanaah, belajar tentang wara, belajar tentang sifat-sifat terpuji, belajar tentang sifat-sifat tercela. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu yang ketiga yaitu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati. Jadi kalau yang pertama ini fungsinya adalah untuk menguatkan akidah kita. Belajar kita ilmu tauhid. Kemudian untuk menyempurnakan ibadah kita, belajar ilmu fikih. Dan untuk mempercantik hati kita, belajar ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Walaupun agak berbeda nih antara akhlak dengan tasawuf ya. Tapi secara umum hampir sama pembahasannya ya. Ilmu tasawuf. Nah, yang kita lagi pelajari nih, kitab Risalah Adab Sulukil Murid, ini lebih ke tasawuf ya. Ini lebih ke tasawuf nih ya. Tasawuf itu ilmunya ya. Yang mengamalkannya itu disebut sufi ya, bukan sufi, bukan. Kalau sufi sumpah pikiran ya. Banyak utang ya, banyak tagihan ya. Ditelepon, jangan lupa ya besok tanggal berapa ya? 27 ya. Pilih nomor berapa Pak? Bukan pilih nomor berapa, besok tanggal 27 jatuh tempo, jangan lupa. Dikirain ditelepon mau dapat ini kali, mau dapat apa namanya, serangan pajar, atau ditelepon sama leasing. Jadi ini 3 ilmu yang minimal kita pelajarin deh ya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf ya. Karena ini kita butuhin buat ibadah kita, buat menyempurnakan ibadah kita, buat menyempurnakan hidup kita. Nah, adapun kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang kita baca, ini pembahasannya lebih ke tasawuf. Walaupun disinggung sedikit-sedikit tentang akidah dan juga tentang fikih ya. Nah, jadi setan itu nggak bodoh. Mereka punya berbagai macam cara ya, untuk menggoda manusia. Ya. Jadi kalau misalkan yang ngaji aja masih digoda setan, apalagi yang kagak ngaji. Nah, bagaimana caranya setan goda kita? Dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang barusan kita baca. Wa in qala laka, dan jika setan berkata kepadamu, in kunta sa'idan indallah, kalau memang engkau ini ya, sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang berbahagia di sisi Allah, bakal masuk surga, fa innaka la mahalah, maka sesungguhnya kagak bisa kagak, tasiru ilal jannah, engkau bakal masuk ke dalam surga. Sawaan, ya sama aja,
kunta ta'ian au asian, walaupun engkau jadi orang yang taat atau orang yang maksiat. Kalau emang udah dasarnya ente jadi ahli sorga, mau ente jadi orang yang taat atau kagak taat, tetap ente bakal masuk surga. Setan tuh godain kita begitu tuh. Ya. Wa in kunta syakian, dan jika seandainya engkau ini ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang celaka, orang yang sengsara, fasaufa tasiru ilan nar, maka kelak engkau bakal masuk ke dalam neraka. Wa in kunta muti'an, walaupun engkau taat. Digodain tuh sama setan. Oh, luar biasa setan godaannya. Dan cara ini berhasil dipakai setan untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Udahlah, mau ngapain ente capek-capek? Ya. Mau ngapain ente capek-capek ibadah? Kalau emang ente dasarnya ahli sorga, ente sholat kagak sholat, dia tetap bakal masuk sorga. Ya. Terus kalau misalkan emang dasarnya ente ahli neraka, mau ngapain juga ente capek-capek sholat? Udah, kagak usah sholat. Ya. Ribet-ribet amat hidup. Ya. Udah gitu pakai dalil lagi. Ya. Pakai dalil lagi setan ya. Emang dipikir setan nggak tahu dalil? Tahu ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Nah, jadi ente begini ente begitu, itu udah ketetapan Allah udah. Bahkan setan pakai dalil lagi ya. Kan udah disebutin nama Nabi dalam hadis. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayurs salu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin biqadbi rizki wa ajalih wa amalih wa syaqiyan am sa'idan. Ya. Wallahu alladzi la ilaha ghairu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amalil ahlin nar fa yadkhuluha. Dan seterusnya. Wah, setan hafal. Kita belum tentu hafal. Setan hafal. Kata setan kan Nabi udah kasih tahu. Ada tuh di hadis di Arba'in Nawawi lagi. Hadis Arba'in Nawawi berapa tuh? Keempat, tuh ya. Keempat, sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian di perut ibu kalian. Yang pertama ini berupa nutfah. Selama berapa? 40 hari. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, segumpal darah yang menggantung selama 40 hari. Kemudian jadi mudghah, dari alaqah berubah mudghah selama 40 hari. Dan ternyata itu dulu Nabi nyampein begitu sama sahabat itu tanpa riset, pakai alat-alat medis. Dan ternyata begitu dunia kedokteran udah menemukan berbagai macam alat, ternyata apa yang disampaikan sama Nabi ini sinkron. Ternyata apa yang disampaikan sama Nabi sinkron. Artinya apa yang disampaikan Nabi ini bukan ngada-ngada, betul-betul ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan di dalam dunia medis. Cuman namanya beda aja di dalam dunia medis. Bukan nutfah, bukan alaqah, bukan nutghah. Ya, kalau dalam dunia medis itu sperma ketemu ovum, sel telur. Ya. Si sel telur ini dibuahi sama sperma selama 2 minggu jadi zigot. Dari zigot jadi embrio jadi janin. Nah, dari janin terbaru udah lahir ya. Ternyata sinkron ilmu kedokteran modern dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqan Nabi alaihi salatu wasallam. Setan kasih tahu tuh ya. Terus habis itu kan fayur salu alahil malak. Allah utus malaikat. Ditiupin ruh tuh. Terus malaikat diperintah sama Allah untuk nulis 4 perkara. Nulis rizkinya. Nulis ajalnya. Nulis amalnya.
terus ditulis apakah dia orang yang celaka atau orang yang bahagia. Ya. Dan dikasih tahu juga sama Nabi di situ ada orang yang seumur hidupnya melakukan pekerjaan ahli sorga, baik amalnya, tapi karena dia ditakdirin jadi ahli neraka, tiba-tiba di akhir hayatnya berubah, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, perbuatan maksiat, dan akhirnya dia mati dalam keadaan maksiat, dan akhirnya dia jadi penghuni neraka. Ada juga ya, ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, melakukan perbuatan ahli neraka hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai antara dia dengan neraka ini cuman tinggal sehasta. Fayasbiku alaihil kitab, tapi dia telah ditetapkan oleh Allah untuk jadi ahli surga. Fayamalu bi amalil ahlil jannah, kemudian dia melakukan di akhir hayatnya dia tobat, dia melakukan perbuatan ahli jannah, perbuatan ahli surga, fayadkhuluha, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Wow, dibawain sama setan. Pikir setan nggak hafal, nggak tahu, udah mau ngapain? Kalau emang dasarnya ente bener mah, udah ntar juga masuk surga, udah nggak usah sholat, nggak usah ini. Ya. Banyak tuh orang yang ketipu, ya. Banyak orang yang akhirnya kena tipu daya setan karena nggak ada ilmunya. Ya. Iya juga ya, mau ngapain juga kita capek-capek. Kalau emang kita udah ditakdirin sama Allah dari jadi ahli surga atau ahli neraka, ya udah, ntar kita bakal balik ke tempat di mana kita ditakdirin di situ. Ya. Nah, jadi ini cara setan mengelabui manusia, cara setan menggoda kita supaya kita kagak fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Habib Abdillah bin Aulil Haddad, fala taltafit ila qaulih. Nah, jangan kau menoleh, jangan dengerin ucapannya setan. Setan tetaplah setan walaupun nyampaikan kebenaran. Iblis tetap iblis walaupun dia berkata manis. Ya. Memang betul Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah menyampaikan, undur maqal wala tandur manqal. Lihat apa yang diucapin, jangan melihat siapa yang ngucapin. Betul. Ya, tapi untuk situasi dan kondisi tertentu kita harus punya prinsip bahwa kita harus punya pedoman bahwa setan tetap setan walaupun nyampaikan kebenaran. Iblis tetap iblis walaupun dia berkata manis. Ya. Kalau iblis ngomong begitu, godain kita begitu, mau ngapain? Kalau misalkan emang udah dijadiin ahli surga, ya ntar bakal masuk surga. Udah jadiin ahli neraka, ya ntar bakal masuk neraka. Sampaikan, betul. Nggak salah apa yang ente sampaikan, hai iblis, setan. Tapi itu perkara gaib. Ya. Yang tidak mengetahuinya illallah, kecuali Allah. Ya. Itu adalah perkara gaib, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sekarang ente setan, ente tahu gak ini ane bakal masuk surga apa bakal masuk neraka? Ya. Setan juga sama gak tahunya sama kita. Nah kalau ente nggak bisa mastiin aneh ini jadi penghuni neraka atau penghuni surga, ente diam, jangan banyak ngomong, ya kan? Karena ente juga nggak tahu, ya kan? Itu perkara yang nggak gaib. Nah, itu berkaitan dengan takdir. Nah, jadi setan sama kita sama-sama kagak tahunya. Nah, jadi jangan sampai kita ketipu setan, karena ini masuk dalam bab gaib. Perkara yang gaib, perkara qada dan qadar, yang mana ini qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Ya. Ini berkaitan dengan qada dan qadar nih. Ya. Ini banyak yang karena salah paham memahami qada dan qadar, akhirnya banyak yang ketipu, banyak yang punya pemahaman seperti ini. Udahlah, kalau emang kita dijadiin ahli neraka, ya udah mau ngapain juga kita
nemen-nemen banget sholat, ya kan? Kalau misalkan jadi ahli surga juga mau ngapain juga kita nemen-nemen banget ibadah. Kalau emang ahli surga, ya bakalan masuk surga. Kalau ahli neraka, ya bakalan masuk neraka. Nah ini udah gitu bawa-bawa takdir lagi. Nah ini yang banyak salah paham, salah kaprah. Nah, makanya kita harus sedikit banyak memahami apa sih yang dimaksud godok dan godar, baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Nah, simpelnya begini dah. Qada itu ketetapan yang sudah pasti dari Allah dan tidak bisa dirubah-rubah. Sedangkan qadar itu bagian dari qada yang berkaitan dengan usaha manusia yang tetap dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Allah sudah menetapkan bahwa kita akan mati. Itu qada. Itu qada. Allah sudah menetapkan bahwa kita akan mati. Itu qada. Ketetapan Allah. Nah, kapan kita mati? Bagaimana kita mati? Di mana kita mati? Itu adalah bagian dari qadar yang tetap dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kematian sesuatu yang pasti, qada. Ya. Nah, tapi di mana dan kapan kita mati? Ya, itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor misalkan gaya hidup kita, gaya makan kita, penyakit dan yang semacamnya. Makanya bab godok ini dijelaskan oleh para ulama terbagi dua. Ada godok mubrom, ada kodok mu'allak. Kodok mubrom sama kodok mu'allak. Kodok mubrom itu adalah kodok ketetapan Allah yang udah gak bisa diganggu gugat. Ya. Karakteristiknya satu, tetap. Yang kedua, pasti terjadi. Yang ketiga, kagak bisa dipengaruhi oleh usaha manusia. Yang keempat, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Itu qada mubrom. Sedangkan ada qada mu'allak. Ya. Qada mu'allak ini ketetapan Allah yang pelaksanaannya masih Allah kasih kesempatan untuk manusia berusaha. Tapi tetap dalam batas-batas dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih bisa berubah. Qada mu'allak nih, masih bisa berubah. Allah kasih kesempatan manusia untuk berusaha. Makanya kalau yang tadi itu qada mubrom itu tetap pasti nggak bisa dipengaruhin dan sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Nah, kalau qada mu'allak ini sifatnya belum tetap. Dan kemudian juga bergantung pada usaha manusia. Sesuai dengan ketentuan Allah tentunya. Dan yang ketiga bisa berubah dengan sebab akibat. Ya. Dan yang keempat masih memiliki ruang untuk dirubah dengan doa dan ikhtiar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapuskan dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Jadi ada yang udah Allah tetap, tapi ada juga yang masih bisa dihapus. Tanda kutip bahasa kasar masih bisa dinego. Ya. Di ayat lain juga ditegasin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu berinisiatif untuk merubah diri mereka sendiri. Artinya Allah kasih kesempatan buat seseorang, buat kaum berubah. Allah kasih kesempatan. Ya. Dan kemudian yang lebih dahsyat, yang lebih danta lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan la yaruddul gada illa du'a.
Tidak ada yang bisa menolak qada melainkan doa. Artinya ada ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat mu'allaq, yang masih Allah kasih kesempatan buat kita memilih yang terbaik. Ya. Jadi, nah untuk urusan ini ada dua aliran di dalam Islam, ya. Supaya kita paham nih, biar lebih danta lagi, ada dua aliran dalam Islam terkait masalah qada dan qadar, masalah takdir. Qada dan qadar, kalau orang kita nyebutnya takdir, ya. Takdir itu qada dan qadar kalau di bahasa Indonesiain, ya. Ada dua aliran pemahaman, dua aliran pemikiran, dua aliran ideologi. Yang satu namanya paham qadariyah. Paham qadariyah ini meyakini bahwa Allah tidak berkuasa atas makhluk. Dia nggak percaya takdir. Ya. Jadi paham qadariyah ini meyakini bahwa takdir manusia yang bikin sendiri. Manusia pengen seneng apa pengen susah, dia yang harus usaha sendiri. Nggak ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh paham qadariyah. Dia nggak paham tuh konsep takdir. Nah, itu ekstrim. Ada lagi yang ekstrim sebelahnya, itu paham jabariyah. Yang paham ini mereka meyakini bahwa makhluk nggak punya kuasa apapun dan nggak ada kesempatan apapun. Pokoknya kalau misalkan memang udah ditetapin begitu, ya udah begitu. Nah ini ekstrim. Nah kita ahli sunnah wal jamaah ada di tengah-tengah. Ya. Kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai makhluk kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk usaha. Tapi dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya, simpelnya begini. Ya. Takdir wajib untuk kita imani. Tapi ikhtiar wajib untuk kita jalani. Ya. Takdir wajib kita imani. Kita wajib beriman pada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar tetap wajib untuk kita jalanin. Ya. Kita semua pasti akan mati. Tapi gimana kita nanti matinya? Apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ya. Matinya dengan cara yang baik atau cara yang tidak baik, ya. Nah ini kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tetap ketentuan Allah yang nentuin, ya. Kalau Al Habib Umar bin Abdurrahman Shahibur Ratib menasihati kita, ya, perhatikan, kata Habib Umar Shahibur Ratib, perhatikan keadaan yang kita inginkan saat kita mati. Perhatiin keadaan yang kita inginkan saat kita mati. Kita nih saat mati pengennya kayak bagaimana? Apakah pengen jadi ahli ibadah? Apakah pengen lagi sholat? Apakah pengen lagi puasa? Perhatiin keadaan itu. Kita pengennya bagaimana saat kita mati? Ya. Perhatikan keadaan itu dan lazimkan, rutinkan keadaan itu. Ana pengen meninggal, mudah-mudahan lagi dalam keadaan sujud. Ya udah, banyakin sholat. Siapa tahu pas lempengan ente lagi sholat, malaikat maut pas lagi lewat pisan dicabut nyawa ente dalam keadaan lagi sujud. Dan perhatikan dalam keadaan bagaimana yang engkau tidak suka saat kematian mendatangimu. Ya. Ini nasihat dari Habib Umar Shahibur Ratib nih, yang ratibnya biasa kita baca. Maula Huraidah. Ya. Beliau katakan begitu. Perhatiin keadaan yang engkau tidak suka saat ajal menjemputmu. Ya, aneh nggak mau kalau ajal menjemput aneh lagi mabok, aneh nggak mau. Aneh nggak mau kalau misalkan ajal menjemput aneh pas lagi maksiat, aneh nggak mau. Kalau nggak mau maka hindarilah perbuatan itu. Nah itu nasihat dari Al Habib Umar Shahibur Ratib. Makanya di sini dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad,
Ya. Wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah. Taat itu bukti paling kuat penyebab kebahagiaan. Wa ma bainal muti wa bainal jannah illa ayyamuta ala ta'ati. Tidak ada orang yang taat dan surga kecuali si orang taat ini bakal mati dalam ketaatannya. Ya. Kalau dia biasa taat, dia akan dekat dengan surga dan dia akan mati dalam keadaan dia sedang melakukan ketaatan. Ya. Wal maksiatu dan kemaksiatan adallu dalilin ala sabiqati syaqa, merupakan bukti paling kuat penyebab daripada kesengsaraan. Wa bainal asi wa bainan nar, dan tidak ada antara orang yang bermaksiat dan juga neraka illa ayyamuta ala maksiati, kecuali orang yang bermaksiat tadi akan mati dalam kemaksiatannya. Ya. Al umur bi khawatimiha, segala urusan itu tergantung akhirnya. Bagaimana kita pengen matinya. Kalau kita matinya pengen dalam keadaan ngaji, ya rutinin ngaji. Kalau kita pengen mati kita lagi dalam keadaan ibadah, ya rutinin ibadah. Ya. Jangan pengen mati dalam keadaan ibadah, lu nya kagak pernah ibadah. Anak pengen mati lagi sujud, sholat kagak. Anak pengen mati lagi dalam keadaan aneh sedang berpuasa. Ente puasa Senin Kamis kagak. Terus Ramadan doang ya. Ya. Bagaimana kita mau mati? Rutinkan ya keadaan tersebut, dan manakala ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita sedang dalam keadaan tersebut. Nah, jadi ketika setan datang ngegoda kita, udahlah, mau ngapain, ente capek-capek sholat, puasa, zakat, mau ngapain, ya, nggak usah capek-capek. Kalau emang ente memang ditetapkan ahli surga, dia masuk surga. Kalau emang ditetapkan ahli neraka, mau ente sholat sampai bengkak juga tetap aja ente jadi ahli neraka. Nah, maka jawab pada setan, setan, takdir memang wajib untuk kita imani, tapi ikhtiar wajib untuk kita jalani. Kabur dah setan. Waduh, ngeri dah. Ya sama anak santri mah kagak berani dah gua. Tapi apa setan berhenti? Enggak. Tetap dia bakal goda kita dengan berbagai macam cara. Coba andai kata kita kagak punya ilmu, baru ditipu sama setan begitu doang, bakal kepengaruh kita. Iya juga ya. Bener juga, mau ngapain juga kita sholat ya, karena nggak ada ilmu. Makanya pentingnya ngaji ini. Pentingnya ngaji. Orang yang ngaji aja masih bisa digoda setan, apalagi yang kagak ngaji, udah jadi sasaran empuk sama setan. Udah kayak bola basket, dilemparin sono, dilemparin sini, dioyak-oyak sama setan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.